Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang penuh berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam. Kepada murid-muridku kelas 7 SMP Salafiyah, pertama saya akan menyampaikan materi fikih. Adapun sebelum saya menyampaikan materi ilmu fikih, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ibnu Athaillah, yang mana setahun ke depan akan mengampu mata pelajaran fikih khususnya kelas 7. Untuk mempersingkat waktu, kepada murid-murid kelas 7 SMP Salafiyah, silahkan kalian buka halaman 9, yaitu Kitabut Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab kang mertelaake pira-pira hukume sesuci. Almiyahu utawi pira-pira kang aran banyu. Allati kang yajuzu kang wenang atau sah biha kelawan almiyah sab'u miyahin iku ana 7 pira-pira banyu. Jadi air yang diperbolehkan, yang sah untuk bersuci itu ada 7 macam. Ma'us samai, rupane banyu udan atau air yang turun dari langit. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Wa ma'un nahri lan banyu pengawan. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wa ma'us salji lan banyu es. Wa ma'ul bardi lan banyu woh atau air embun Summal miyahu nuli kang utawi pira-pira banyu ala arbaati aqsamin ing atase 4 pira-pira macam. Iku ing atase 4 pira-pira macam. Khobarnya dari lafadz summa almiyah. Tahirun mutahhir, rupane banyu suci. Mutahhirun kang nyuciake. Jadi macam pertama air yang sifatnya suci dan menyucikan. Makruhu kang utawi makruhu kang utawi makruhe
al-miyah. Jadi ada macam air yang menjadikan hukum berupa hukum makruh. Huwa kang utawi makruh iku alma'u banyu almusyammasu kang dipanasi krana panase labete srengenge. Ya, srengenge itu matahari. Jadi air di mana itu menjadi panas karena sebab panasnya matahari. Wa tahirun lan banyu suci ghairu mutahhirin kang ora nyuciake. Wa huwa lan kang utawi tahirun ghairu mutahhir iku alma'u banyu al musta'malu kang wis digunakake. Jadi air habis pakai itu hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan sebab perkara sesuatu khalitatun kang nyampuri apa ma ing ma. Jadi sesuatu tersebut menyampuri air tersebut. Minat tahirati nyatani saking piro-piro perkara kang suci. Jadi tercampur perkara suci. Itu namanya macam air yang selanjutnya, yaitu air yang berubah bentuk. Seperti air tercampur dengan sesuatu yang suci seperti gula. Itu sebagian contoh. Wa ma'un najasin lan banyu najis. Apa itu banyu najis? Wa huwa kang utawi ma'un najis alladikang iku alladikang halat kang manggon fihi ing dalem aladi itu marjiknya atau kembalinya itu kemak. Najasatun opo najis. Najis. Nanti keterangan yang tadi saya sebutkan marjik ya ataupun domir ya, nanti kalian bisa belajar sambil jalan dengan materi-materi nahwu sorob ya. Wa huwa hale utawi alladhi atau ma dunal kullataini kang isine kurang rongkolah aukana utawa ana apa ma kullataini kang akeh rongkolah fatughayyiru mongko owah apa ma terus wal qallatani lan utawi rongkolah. Nah, ini kita mempelajari definisi rongkolah atau dalam ilmu fikih itu sebagai syarat air bisa digunakan untuk bersuci itu kan ada dua qolah. Dua qolah itu berapa? Khamsumi'ati ritlin iku 500 kati ya, 500 kati atau ritel. Bil Baghdadi kelawan negara Baghdad. Jadi ukuran kati yang sesuai masyarakat Baghdad. Takriban kelawan kira-kira fil asohi ing dalam kaul asoh. Oke, sekarang saya akan menerangkan. Tolong murid-murid, anak-anak memperhatikan
Itu dilihat halaman 10 ya. Macam-macam air. Jadi air itu macamnya ada 7. Ada 7 yang mana satu air hujan, yaitu air yang turun dari langit. Yang kedua air laut, air sungai. Yang ketiga itu air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air sumberan atau mata air. Yang keenam air es atau salju. Yang ketujuh adalah air dingin. Ya. Kemudian dalam definisi air itu ada 4 kategori atau 4 macam yang harus bagi kita ya untuk membagi macam-macam dari jenis air yang tadi saya sebutkan itu. Yang pertama itu tohirun mutohir atau air suci yang menyucikan pemakaiannya. Jadi airnya suci. Ketika kita memakai air tersebut, ya kita dihukumi suci. Yang awalnya hadas atau yang awalnya junub atau haid bagi perempuan, otomatis ketika menggunakan air tersebut menjadi suci. Itu yang pertama ya, diperhatikan. Dan tidak makruh ya. Itu namanya air mutlak. Kemudian yang kedua, air suci dan menyucikan, tetapi pemakaiannya itu makruh. Jadi kalau dalam fikih itu kan ada hukum-hukum. Pertama wajib, sunnah, ya, mubah, makruh, haram. Lah makruh itu lebih baik jangan dilakukan, ya. Lebih baik jangan dilakukan. Jadi walaupun itu enggak berdosa, enggak mempunyai efek siksa, ya, akibat siksa, tapi hendaknya kita sebagai umat Islam, umat muslimin sebisanya menghindari hukum makruh. Kalau dalam lampu merah saya contohkan ya, makruh itu lampu kuning ya, belum rawan ya, maksudnya itu rawan tergelincir ke dalam perkara yang haram, maka ada istilah makruh tahrim ya, makruh tahrim itu ya. Jadi air panas ya, jadi air yang terkena sinar matahari ya, kamu pakai untuk wudhu, kamu pakai untuk mandi, makruh itu. Pak Ustadz, cuma adanya air itu gimana? Ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang lain lebih baik diganti. Oke, yang ketiga, air suci. Air suci atau dalam istilah fikih itu tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal, al-ma'ul mustakmal. Jadi air bekas pakai, air bekas pakai. Dan air yang berubah dari bentuknya karena adanya perkara suci. Ya tadi saya contohkan air pada awal pembukaan itu air yang dicampur dengan gula ya. Kamu wudu pakai air es teh ya, atau degan ya, atau air apa itu ya, yang tercampur, walaupun toh itu barang suci ya, itu tidak bisa kalian ya kita gunakan untuk bersuci, sebab itu masuk kategori ketiga tohir ghairu mutohir ya, itu ketiga. Yang keempat atau yang terakhir dari macam-macam
jenis air, yaitu ma'un najis, najasatin, air yang terkena najis, yaitu air yang kurang dari 2 kolah atau adanya 2 kolah tetapi berubah bentuk, entah itu bau, warna, rasa. Ada air 1 kolam besar, ya, ini kan lebih dari 2 kolah, tapi di situ kok berbau, rasanya enggak umumnya air mutlak, air tawar. Kamu mandi di situ dengan niatan entah itu mandi junub atau mandi yang mengharuskan untuk mandi agar sahnya ibadah ataupun untuk wudhu, otomatis enggak sah, baik itu wudhunya atau mandinya. Jadi statusnya masih hadas, ya, ingat-ingat ya. Kalau air 2 kolah itu tidak berubah bentuk, misalnya ya, saya terangkan sedikit, ada air 2 kolah terkena najis, tapi di situ nggak berubah, misalnya terkena kotoran cecak, ya, terkena kotoran tapi di situ nggak berubah, masih bening, masih wajar air 2 kolah lebih, ya, jangan sampai 2 kolah ke bawah, 2 kolah lebih, itu bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang 2 kolah itu apa? Nah, ini kamu catat, ya, kalian catat. 1 kolah itu 500 kati Baghdad, ya. Itu kalau dalam terjemah bebas Fathul Qorib, 2 kolah itu, 1 kolah itu untuk 1 kolahnya, ya, 500 kati Baghdad. 2 kolah itu 500 kati Baghdad. Itu ya ada kesalahan tulisan itu, ya, 2 kolah adalah 500 kati Baghdad, ya. Ukurannya berapa sih Ustadz? Nah, ada pertanyaan mungkin, ukuran Baghdad itu kita nggak pernah ke Baghdad. Baghdad itu mana, Irak, ya, kita nggak tahu, ya. Jadi ini ada ukuran, yaitu menurut Imam Nawawi di situ air berjumlah 17,580 liter. Jadi 17 liter kamu masukkan itu. Atau air tersebut berbentuk kubus. Nah, jadi ada bangunan, ya, tempat air berbentuk kubus yang mana panjang, lebar, ya, dan dalamnya itu 55,9 cm, ya. Itu sudah cukup. Oke, untuk itu materi pertama kita, awal kita, ya. Semoga nanti kedepannya akan saya perjelas lebih lagi, insya Allah cukup untuk awalan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.